وقال ضرار بن ضمرة يصف عليا كرم الله وجهه. Salah seorang yang bernama Dirar bin Damrah menceritakan tentang kepribadian Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan kana yastauhishu minad dunya. Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, di antara kepribadian beliau yastauhishu minad dunya, tidak pernah merasa senang dengan dunia, wa zahratiha, dan seluruh kemewahan-kemewahan dunia. Itu Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali ibn Abi Talib di antara kepribadian beliau tidak pernah merasa senang dengan dunia dan segala kemewahannya? Dikarenakan beliau adalah salah satu sahabat yang menjadi contoh bagi sahabat yang lainnya. Bagaimana ketika ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menembus batin dan sanubari beliau, sehingga beliau lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Ketika cahaya Islam dan ketika cahaya iman menembus hati dan sanubari setiap seorang hamba, maka cahaya tersebut menjadikan diri pribadi seseorang untuk tidak mengutamakan dunia atas akhirah. Dari karena itu Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ketika cahaya ilmu, cahaya Islam, cahaya iman masuk ke dalam hati beliau, menjadikan beliau membenci terhadap dunia, tidak pernah senang urusan dunia. Apapun urusan dunia dan segala kemewahannya datang kepada diri beliau, tidak membuat beliau gembira. Lantas orang yang beriman, kegembiraannya di mana letaknya? Orang yang beriman, kegembiraannya itu letaknya ketika dia mampu melakukan ketaatan, ketika diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan segala apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah orang yang beriman. Kita bisa salat subuh berjamaah, nikmat, kegembiraannya di situ. Habis salat subuh kita wirid sama-sama, gembiranya di situ. Kita berzikir, karena salah satu tanda yang paling jelas dari seorang hamba bahwasanya dia adalah termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika lisan seorang hamba dimudahkan oleh Allah di dalam berzikir dan mengingatnya. Duduk habis sholat subuh sampai nantinya terbit matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat. Setelah itu kita Masya Allah mendapatkan pahala haji dan umrah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ letak kesenangannya. Tapi urusan dunia, kemarin bukanya apa, kemarin menu sahurnya apa, hari ini menu sahurnya minumnya jus apa, atau di sana lauknya apa, atau di sana apa yang dihidangkan, tidak menjadi permasalahan bagi mereka. Akan tetapi yang mereka permasalahkan adalah ketika setiap kali Ramadan berlalu dari mereka, yang mereka pikirkan apakah mereka termasuk orang yang magbulin, apakah mereka termasuk orang yang diterima oleh Allah ataukah tidak. Ketika mereka mampu melakukan pada hari ini, Masya Allah, di hari ketiga kita,
Malam ini adalah malam Jumat pertama kita di bulan suci Ramadan. Ketika setiap malamnya terus mencari nafahat, mencari anugerah, mencari karunia dari Allah, disitulah letak kebahagiaan mereka. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan apa kepada Sayyidina Bilal? Arihna biha ya Bilal. Bilal, senangkan kami, bahagiakan kami dengan mendengar suara azanmu wahai Bilal. Inilah kebahagiaan orang mukmin ketika mampu melakukan ketaatan. Hari ini diawali dengan sedekah, gembira. Kemudian hari ini bisa baca Al-Quran, gembira. Mampu sholat 2 rakaat, gembira. Kemudian nantinya sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, gembira. Ketika dia mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah letak kegembiraannya. Namun ketika hari berlalu dari kita, 1 hari di bulan suci Ramadan, 2 hari di bulan suci Ramadan, 3 hari di bulan suci Ramadan, masih belum merasa daripada manisnya bacaan Al-Quran, masih belum menyerap di dalam hati kita indahnya sujud di setiap tarawih yang kita lakukan, maka pertanyakan, ada apa di dalam diri kita? Ada apa dengan kita setiap tahun bawaannya ingin cepat-cepat selesai sholat tarawih? Tanyakan diri kita, ada apa dengan kepribadian kita sampai-sampai setiap tahun bawaan kita bulan Ramadan hanya seperti itu, menahan lapar dan haus, lapar dan haus, lapar dan selesai. Tidak ada. Tidak ada di sana meningkatnya. Kita tengok bagaimana perjalanan orang-orang dahulu di dalam bulan suci Ramadan. Kita tengok bagaimana orang-orang dahulu ketika menyambut bulan suci Ramadan, mereka tidak menyambut dengan aneka makanan. Mereka tidak menyambut dengan berbagai macam minuman, akan tetapi mereka menyambut dengan membersihkan hati dan batin mereka, sehingga agar menjadi layak untuk mendapatkan segala anugerah yang tersimpan di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Man sarrathu hasanatuh wa sa'atuhu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Mau tahu orang yang beriman? Orang yang beriman ketika dia gembira dengan kebaikan yang dia lakukan. Gembiranya bukan berarti ujub, tidak. Akan tetapi dia gembira karena Allah memberikan taufik, keinginan untuk melakukan ketaatan, kemudian dimudahkan untuk melakukannya. Maka disitulah letak dan titik kegembiraannya bahwa Allah masih menginginkan kebaikan di dalam dirinya. Dari karenanya seorang ulama mengatakan, apabila kalian ingin mengetahui di mana kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkanmu, di mana Allah memposisikanmu. Jika Allah memposisikanmu di dalam ketaatan, maka ketahuilah itulah posisimu di sisi Allah. Jika engkau gembira dengan ketaatan, senang dengan ibadah yang dilakukan, maka ketahuilah disitulah kedudukanmu di sisi Allah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuh, dan merasa sedih, merasa terbebani, merasa galau dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan keburukan yang dia kerjakan, maka ketahuilah itulah ciri orang yang beriman. Itu. Maka dari karenanya Sayyidina Ali, kalau kita tarik ke depan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan beliau sendiri yang mengatakan ketika lebaran, insyaallah 27 hari lagi kita hari raya insyaallah. Amunnya 30, amunnya 29, ya 26. Banyak yang bertakun, guru bolehlah ulun puasa 4 hari Selasa, hari rayanya berduhulu kenanya 4 nang hari Senin. Nah, jangan, kalau satu aja. Selasa awal Ramadan udah ikuti, jangan campur aduk. Nah, kecuali pian kan puasanya Selasa nih di sini kemarin. Kemudian pian ada keinginan untuk umrah.
di akhir Ramadan dan keinginan untuk lebarannya di Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan seandainya seandainya lebaran di sana lebih dahulu dari di sini, ya silahkan. Kenapa? Karena seseorang itu patokannya adalah di mana posisinya saat saat hilal itu dilihat. Ya, di mana? Nah, seandainya kemarin, Masya Allah, sebelum Ramadan, akhir-akhir Sya'ban dia umrah. Ternyata Masya Allah di Saudi mereka adalah orang yang melihat hilal pada saat itu, sehingga mereka puasanya diawali hari Senin. Ketika dia pulang ke kampung halamannya, maka dia ikut dengan orang-orang yang kapan hari raya di sini pemerintah menetapkan, dia ikut di sana. Meskipun 30 hari dan lain sebagainya, begitu. Nah, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau sendiri yang menggambarkan kepada kita ketika hari lebaran. Apa yang beliau makan? Aneka makanan? Tidak. Cuma roti kering, biskuit. Pakaiannya biasa. Sampai orang yang melihat beliau pada saat itu takjub, ya Amirul Mukminin, ada Yaumul Aid. Ini lebaran. Kata beliau, ada apa dengan lebaran? Saya tiap hari lebaran. Lebaran menurut beliau bukan hanya dihiasi dengan pakaian yang indah, makanan yang lezat. Lah, setiap hari yang engkau tidak melakukan kemaksiatan, maka itulah lebaran yang sebenarnya. Setiap hari engkau semakin dekat kepada Allah, adalah Id, itu lebaran. Dari karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara sifat beliau, yastauhishu minad dunya wa zahratiha, tidak pernah merasa senang. Datang ahlan wa sahlan, seandainya dia pulang silahkan, itu dunia. Artinya tidak memperdulikan dunia, mau datang mau tidak tidak datang silahkan, ada dunia. Dan itu semua tidak akan pernah mampu ada di dalam diri seseorang melainkan dengan ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya salah satu tanda yang menunjukkan dalamnya ilmu seseorang ketika dia tidak lagi memprioritaskan dunia atas akhirat. Itu salah satu tanda dalamnya ilmu seseorang. Terlalu bodoh seseorang lebih tergiur terhadap dunia dari akhirat. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razigin. Begitu. Oh, kalau kita baca dalam Al-Quran berbagai macam cerita, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana ketika Qarun itu sebagai contoh umat di zaman dahulu. Kan orang-orang yang berkeinginan seperti Qarun hanya orang yang tidak punya ilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang yang berkeinginan seperti Qarun adalah hanya orang yang di dalam hatinya tidak punya ilmu. Tapi orang yang punya ilmu, mereka bingung dengan orang-orang yang mempunyai keinginan dan ambisi untuk seperti Qarun. Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika Qarun keluar membawa segala kemewahan hartanya, maka orang-orang yang tidak punya ilmu, yang sama satu frekuensi dengan Qarun, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Dia mengatakan apa? Semoga kita jadi seperti Qarun. Kenapa? Karena Qarun ini adalah orang yang telah mendapatkan keberuntungan besar. Itu orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu selalu tolak ukurnya itu kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan ada di dalam harta. Siapa yang banyak hartanya itu yang berjaya. Siapa yang banyak uangnya itu yang sukses. Selalu pikirannya seperti itu.
Tapi tahukah Allah menggambarkan di dalam Al-Quran itu seperti itu. Orang yang satu frekuensi dengan Qarun itu seperti itu. Yang tidak ada ilmu, tidak ada iman, tidak ada cahaya Islam di dalam hatinya. Akan tetapi lihat bagaimana setelahnya, waqala alladzina utul ilma wailakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang dianugerahkan ilmu di dalam diri mereka, mereka berkata pada saat itu, wailakum. Wailakum. Dia mengatakan bahwasanya celakalah kalian. Ketika engkau berkeinginan untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun, artinya apa? Hartanya menjadikan Qarun membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada saat itu. Wailakum, celaka kalian. Dari sini kita paham, ketika seseorang di dalam hatinya terdapat keinginan, ambisi untuk mengejar dan mengumpulkan daripada harta dunia serta kemewahannya, maka ketahuilah seberapa besar keinginan yang ada di dalam hatinya, sekedar itulah kebinasaan yang akan dia temui. Wailakum. Mereka mengatakan thawabullah khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaggaha illa sabirun. Mereka mengatakan wailakum thawabullah, pahala dari Allah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, khairun liman amana wa amila salihah. Apa yang kau anggap itu mewah dan lain sebagainya, ketahuilah pahala yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dan beramal saleh lebih baik dari itu semua. Tapi bagaimana cara mendapatkannya, modalnya seperti apa? Allah mengatakan wala yulaggaha illa sabirun, dan tidak akan pernah mampu seseorang untuk memperoleh pahala yang disiapkan Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh, melainkan mereka yang mampu menjalaninya dengan sabar. Inilah bulan Ramadan, wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kepada kita untuk bersifat sabar. Wasabru thawabuhul jannah, dan orang yang mampu bersifat sabar, pahalanya adalah surga. Mudahan kita termasuk orang yang sabar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika Qarun ditenggelamkan, mana angan-angan yang dahulunya seperti Qarun? Mereka mengatakan langsung ketika fakhasabna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams. Maka setelah ditenggelamkan Qarun, tidak ada satupun yang mampu menolongnya, kata Allah, dan dia tidak termasuk orang yang ditolong pada saat itu. Halas. Maka menjadilah orang-orang yang dahulu berkeinginan seperti Qarun. Dia mengatakan apa? Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Mereka mengatakan benarlah kiranya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Baru mereka di sana tersadar. Dan begitu nantinya di hari kiamat pun seperti itu. Salah menjadikan seseorang sebagai panutannya orang-orang dunia, orang-orang yang jauh dari Allah. Besok di hari kiamat menyesal. Menyesalnya kayak apa besok di hari kiamat? Dari karenanya dikatakan bi'satin nadamat yaumul qiyamah. Penyesalan yang terburuk adalah ketika engkau menyesal besok di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang dia ikuti besok di hari kiamat masing-masing. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Akan datang nantinya satu hari ketika orang-orang yang diikuti berlepas dari orang yang mengikuti mereka.
Kenapa mereka berlepas? Pada saat itu mereka melihat siksaan yang begitu besar. Dan segala hubungan di antara mereka terputus pada saat itu. Dan Allah mengatakan, wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijina minan nar. Dan orang yang mengikuti pada saat itu, mengikuti orang-orang yang salah, orang-orang yang zalim, mereka mengatakan seandainya lau anna lana karrah, seandainya kita punya kesempatan, kita akan berlepas dari orang ini selama di dunia. Tidak mau mengikuti orang ini. Oh, bukankah dulu diberi jabatan, diberi uang, diberi kesejahteraan dunia? Iya, semuanya tidak ada artinya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kana yastawhishu minad dunya wa zahratiha wa ya'nasu bil lail wa dhulmatih. Dan Sayyidina Ali di antara kepribadian beliau merasa senang dengan malam. Dan segala kegelapannya itu beliau senangnya malam. Sampai dikatakan ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang beribadah di malam hari ketika mereka berada di malam hari itu lebih nikmat dari orang yang berbuat maksiat ketika mereka melakukan kemaksiatan. Bahkan mereka mengatakan selama 40 tahun tidak ada yang membuat saya sedih melainkan ketika malam berakhir dari saya. Malam-malam mereka itu dihiasi dengan ibadah. Malam-malam mereka dihiasi dengan ketaatan, dengan munajat. Dan kita nih mumpung bulan Ramadan, kan di luar Ramadan jarang-jarang kita bangun jam 4, bangun setengah 4 ya. Di luar Ramadan bangunnya Allahumma shalli ala Muhammad. Kita di sini bangunnya Ramadan sahur, tahajud jam 3 lewat 30 menit, Masya Allah bangun langsung. Ya sebelum, apalagi ibu-ibu nih, kasihan ibu-ibu, mudah-mudahan perempuan-perempuan kita sehat afiat. Karena mereka ya otomatis kalau makan sahur jam 4 tidak mungkin mereka bangunnya jam 4. Pasti jam 3 udah bangun, nyiapin ini itu. Akan tetapi ibu, Masya Allah, al-ajr ala qadri ta'ab. Pahala yang akan pian dapatkan itu tergantung seberapa letihnya pian melakukan ketaatan. Pian menyiapkan makanan buat suami, ibadah, buat anak-anak, ibadah. Jangan dikira itu sia-sia. Hadal ihsan minhun, itu adalah kebaikan dari mereka, wanita-wanita kita. Jam 3 udah pada bangun, masak air, kemudian manasin ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah, itu kebaikan. Coba kalau kita lelakian sorangan aja di rumah, ayunya situ. Jangankan sahur, subuh aja kita bangun, apalagi sahur. Tapi ada wanita-wanita dibangunkan, bangun jam 4, bismillah yuk sahur, bangun kita, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ke hammam dulu, wudu, bersih-bersih, salat dulu. Sebelum makan sahur kita kasih makan hati kita dulu. Allahu akbar. Tahajud dulu. Bismillah. Jarang-jarang doa kita ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, doa. Baru makan sahur. Masih sempat, 4:30 sahur masih sempat. 4:30 masih sempat, 4:30 sempat mas sahurnya, insyaallah. 4:30 masih sempat, bismillah makan sahur. Bismillah, pelan-pelan makannya sambil bepandir, sambil ngobrol. Sahur, bismillah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur karena di dalam sahur itu ada berkah. Makan. Ada zam-zam, minum air zam-zam. Ada kurma, bismillah, kurma. Air zam-zam, bismillah. Sudah waktu sahur, udah 2 rakaat tadi salat, waktu sahur minumnya zam-zam lagi. Az-zamma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niat yang meminum. Niatkan untuk apa? Bismillah. Minum air zam-zam, bismillah. Itu para sahabat Nabi ketika minum air zam-zam, mereka di antara niatnya apa? Agar tidak kehausan besok di hari kiamat. Itu di antara niatnya. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam kada harus nang secangkir gini lah, harus sekali. Bismillah. Buka puasa kurma terlebih dahulu, bismillah, air zam-zam. Begitu.
La ilaha illallah. Tuh orang-orang yang di malam harinya seperti itu. Ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang ahli ibadah di malam hari, ketika mereka berada di malam hari itu lebih nikmat dari pelaku maksiat ketika mereka melakukan kemaksiatan. Lebih nikmat dari orang yang lalai di dalam kelalaiannya. Atau orang yang lalai itu Masya Allah, bagaimana lezatnya mereka, nikmatnya. Tapi orang yang beribadah di malam hari itu begitu. Ya Allah, ayo sholat tahajud 2 rakaat untuk kesendirian kita di alam kubur, agar nantinya kita dalam kubur tidak kesepian. Sholat 2 rakaat Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saat itu pikiran masih jernih, pikiran masih jernih. Sholat, panggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seorang hamba itu merasa beruntung ketika lisannya memanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak memanggil nama ya fulan, ya fulan, tapi yang kita panggil nama ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Mendapatkan keberuntungan ketika memanggil namanya. Ya Rabb, mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuh beliau, qad fatani min khiyarin nas kam min rajulin ma taraku dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu at-ta'aba. Ada seorang ulama di Hadramaut mengatakan ketika banyaknya ulama wafat, mereka mengatakan menggubah suatu syair, wafatani min khiyarin nas, saya sudah banyak ditinggalkan oleh manusia terbaik. Bagaimana sifat mereka? Wafatani min khiyarin nas kam min rajulin ma taraku dzikra tulal umri wal kutubah. Sifat mereka tidak pernah lepas dari zikir, tidak pernah lepas dari Al-Quran. Bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi, di malam-malamnya mereka menangis sujud kepada Allah. Semua itu didorong dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kita di luar Ramadan sudah tidak bisa, ya Allah bismillah di bulan Ramadan. Perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita, ayo bangun, ambil masak air, ambil masak nasi, bismillah, sholat 2 rakaat. Tapi jangan juga dihiga kompor sembahyang, ya Allah. Ya kompor sambil menghidupi tek. Masya Allah. Kadang-kadang kalau ditinggalkan gue mau pindah melatup. Ya sudah, boleh aja sembahyang dihiga kompor. Boleh cuma rasa kayak apa ya sembahyang dihiga kompor. Jadi masalah bismillah sambil dengar Al-Quran MP3, Masya Allah. Coba lihat perempuan kita ya, hari ini pagi-pagi sudah mikir, ya Allah, apa yang disajikan buat suami, buat anak-anak, udah dibeli, nanti dari sebelum asar udah sibuk. Setelah asar sampai maghrib, kita laki-laki kadang-kadang udah selesai buka udah ditinggalin. Mereka nyuci piring dan sebagainya, kemudian sholat tarawih lagi, begitu. Dari karenanya suami yang baik itu adalah suami yang memberikan keridhaan buat istri-istrinya. Ridhoi. Sedikit ada kekhilafan, ada kesalahan, wajar. La ilaha illallah. Mudah-mudahan sehat dan beratahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wa ya'nasu bil laili wa dhulmati. Wa ushhidu laqad ra'aituhu fi ba'di mawaqifih. Beliau mengatakan, aku bersaksi, kata beliau, laqad ra'aituhu fi ba'di mawaqifih, aku pernah melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, salah satu kesempatan yang beliau lalui. Waqad arkha al-lailu sudulahu, pada ketika
malam telah melabuhkan tirainya. Wa gharat nujumahu, dan bintang-bintang sudah mulai terbenam. Yatamalmal tamalmulas salim, beliau pada saat itu meliuk-liuk dengan liukan yang sehat. Wa yabki buka'al hazin, pada saat itu saya melihat beliau merintih, menangis seperti tangisan orang yang ditimpa sebuah kesedihan. Gabidan ala lihyatih, sambil memegang jenggotnya. Qailan, dan beliau berkata, ya dunia ghurri ghairi. Nah, ini ketika malam sudah melabuhkan tirainya, maka beliau di sana yatamalmal tamalmulas salim, meliuk-liukkan batang tubuhnya seperti orang yang sehat. Wa yabki buka'al hazin, sambil menangis memegang jenggotnya. Itu Nabi Muhammad. Kalau beliau ada yang dipikirkan, sahabat mengetahui dengan sikapnya Nabi Muhammad. Bagaimana beliau sering megang jenggot seperti ini. Kalau beliau megang jenggot, sahabat mengetahui itu ada yang dipikirkan sama Nabi Muhammad. Ada sesuatu. Nabi Muhammad itu seperti itu. Apabila beliau tidak suka, ketahuan dari wajahnya. Dengan makanan, Rasul tidak pernah mencela makanan. Nih, hati-hati wahai laki-laki, suami. Bagaimanapun istrimu menyajikan makanan untukmu, seandainya makanan itu tidak sesuai dengan keinginanmu, ingat, jangan mencela. Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Selesai. Mencela tidak. Tuh. Nah, megang jenggot, tuh ada yang dipikirkan. Kita jenggot ke dada, apa yang diikuti? Lalu macam-macam yang diikuti, kayak ini. Tuh. Apakah kita harus punya jenggot? Tidak harus, kalau memang tidak tumbuh. Sudah minyak firdaus, sudah minyak oli samping, sudah macam-macam yang lelakian. Kadang mau tumbuh juga, ya akhir sudah. Dah jadi masalah. Ini kadang-kadang ya Allah ribut masalah jenggot. Sampai mencaci, sampai pakai jenggot itu hukumnya apa? Mencaci maki hukumnya apa? Jangan ribut. Yang ada alhamdulillah, yang tidak ada ya sudah. Jangan mencaci maki orang yang tidak punya jenggot. Dicaci, diperumpamakan seperti binatang, dan diperumpamakan seperti wanita, dikatakan tasyabbuh bin nisa. Bukan itu tasyabbuh bin nisa. Kalau orang tidak tumbuh bagaimana? Minyak firdaus guru selusin dulu nungkar udah mau tumbuh juga. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Megang. Sayyidina Ali tahu jenggotnya siapa? Segabbah. Ini. Segabbah, satu apa nih? Satu genggaman. Yang lebih dipotong sama beliau. Itu jenggot Sayyidina Ali. Segabbah. Dan lebat jenggotnya. Kalau kita ya sini satu, sini satu, sini satu. Karena musim hujan guguran, Masya Allah. Ya. Nah, itu Sayyidina Ali jenggotnya seperti itu. Segabbah. Satu genggaman dipotong, yang lebihnya dipotong. Yang punya jenggot dipelihara, yang punya rambut juga dipelihara. Nah, begitu. Itu megang jenggotnya. Ada yang dipikirkan. Wah, dulu Habib Umar seperti itu. Kita bisa membaca dari raut wajah beliau, dari isyarat itu sudah bisa membaca. Begini, sudah bisa membaca. Biasanya kan sana ada musim panas, ada musim dingin. Biasanya perpindahan musim itu kan cuaca tidak menentu. Kadang-kadang jendela udah ditutup semuanya. Tapi ketika Habib Umar mau minta bukakan jendela, tidak langsung bukakan jendela. Tangannya aja kayak gini. Udah ngerti, paham. Ketika mata beliau begini,
Dah paham? Dah, bismillah, bangun dulu. Nah, begitu. Atau beliau mau seseorang maju ke depan, beliau cuma seperti ini. Udah, yang di depan udah paham. Marhaba Habib, siap. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabidan ala lihyatihi, memegang jenggotnya. Wa gailan ya dunya ghurri ghairi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai dunia, kalau ingin engkau menipu seseorang, tipulah orang lain, jangan menipu saya. Dunia, jangan tipu saya. Yang lain bisa kau tipu, tapi saya nggak bisa. Jangan coba-coba main sama saya. Jangan main-main sama saya. Ali ta'arrati, apakah engkau menawarkan diri kepadaku, kata Sayyidina Ali, am ilayya tashawwafti, ataukah engkau berhias untukku? Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qad batattuki thalathan la raj'ata fiha, saya telah menceraikanmu dengan talak 3 yang tidak akan pernah kita untuk kembali selama-lamanya. Artinya apa? Saya udah benci sama itu orang. Kalau mau berhias, jangan berhias untuk saya. Meskipun engkau berhias untuk saya tidak akan pernah tergiur dengan keindahan yang sifatnya adalah tipuan. Jangan. Fa umruka gasir, maka kata Sayyidina Ali, fa umruki gasirun, beliau mengatakan bahwasanya umurmu pendek wahai dunia. Wa majlasaki hagirun, dan tempatmu itu sangat hina. Wa khataruki kabirun, dan sungguh bahayamu itu sangat besar. Ahin ahin min gillatiz zat, tiap malam ahin min gillatiz zat, beliau mengatakan aduh alangkah sedikitnya bekalku ini. Sayyidina Ali merasa bekalnya sedikit. Kita Masya Allah, hanya 3 hari puasa kayak jadi wali sudah, Masya Allah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ahin min gillatiz zat, aduh kata beliau, sedikitnya bekalku untuk menuju akhirat. Tuh begitu orang. Pernah kita sudah kita bicarakan pernah malam Kamis di sini. Kasihan manusia, selalu merasa sedikit urusan dunia, tapi urusan akhirat selalu merasa cukup. Seharusnya kebalikannya, urusan dunia merasa cukup, urusan akhirat tidak pernah merasa cukup terus. Ahin min gillatiz zat wa bu'dit tariq, aduh kata beliau, sangat sedikitnya bekalku ini dan alangkah jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh. Wa wahsyatis safar, dan alangkah sunyinya jalan ketika aku menempuh perjalanan yang sangat jauh tersebut. Nih bulan Ramadan, bulannya kita untuk berbekal. Bulan Ramadan, bulannya kita untuk membekali diri kita untuk negeri akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiah, mudah-mudahan senantiasa cahaya iman dan cahaya taqwa ada di dalam diri kita, ada di dalam benak kita, dan ada di dalam sanubari kita, sehingga dengan cahaya itu kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mampu melakukan berbagai macam ketaatan yang merupakan bekal kita menuju ke negeri akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.